Halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya Oksa di materi tentang PLSQL Oracle Academy. Nah, ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang variabel yang ada di dalam PLSQL Oracle. Nah, di video kali ini kita akan belajar beberapa hal ya. Di Yang pertama ini kita akan masuk ke materi untuk section 2, materi yang ketiga, yaitu recognizing data types atau tipe data apa saja yang ada dalam PLSQL. Kemudian nanti di materi selanjutnya ini adalah tips ya atau bagaimana cara menggunakan tipe data yang bentuknya itu skalar. Nah, skalar ini apa nanti dibahas lebih detail di materi yang ketiga ini ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke materinya. Ya, jadi tipe data dalam PLSQL sebenarnya sih mirip dengan pemrograman, karena tipe data di PLSQL ini ya beberapa itu ada yang sama dengan pemrograman pada umumnya. Cuman memang masih ada sedikit perbedaan juga. Jadi tidak 100% sama, masih ada perbedaannya. Terutama di bagian data-data yang sifatnya ini berkaitan dengan yang namanya database. Ya, kalau dalam database, khususnya di Oracle ini, ya aku ambil contoh aja yang namanya large object ini atau LOB. Large object ini itu apa ya? Kebanyakan nggak disupport oleh bahasa pemrograman, tapi atau dia disupport cuman pakai tipe data yang lain ya, berbeda dengan tipe data yang digunakan oleh PLSQL ini. Jadi kalau mau diambil kesimpulan, sebenarnya tipe data dalam PLSQL ini uh, lebih simpel daripada tipe data yang ada di pemrograman kayak contohnya Java atau C++. Cuman memang dari beberapa itu juga ada yang sama sih. Jadi kalau yang sudah sama seharusnya kalian jadi lebih mudah untuk memahami ya. Nah, di dalam PLSQL sendiri itu bisa dikategorikan menjadi 5. Ya, ada 5 kategori atau 5 jenis tipe data yang ada di PLSQL. Yang paling sederhana yaitu adalah yang skalar. Ya, skalar ini yang nilainya itu di sini sih tulisannya single value ya. Hold a single value. Jadi yang nilainya ya satu nilai aja. Kayak misalkan variabel apa ya, number gitu. Ya udah ya number itu aja, dah tipe datanya seperti itu. Kemudian ada nanti yang lebih lebih kompleks sedikit ya, beda dengan yang skalar. Itu ada yang namanya composite. Composite itu yang di dalamnya itu ada elemen. Contoh yang paling mudah untuk dibayangkan tuh ya isinya adalah tabel misalkan. Ya, tipe datanya itu misalkan tabel. Nah, itu berarti kan di dalamnya itu ada baris dan ada kolom. Minimal ada dua itu. Ya, jadi skalar itu yang cuma satu nilai. Composite itu yang di dalamnya ada elemen-elemen lainnya. Ya, bisa jadi seperti array juga sama, itu termasuk composite. Yang nanti yang paling sering digunakan sih mungkin tabel ya. Tabel itu bisa sebagai tipe data sendiri. Kemudian ada yang namanya large object, ini tadi sudah sempat disinggung sedikit. Ini sebenarnya adalah tipe data yang dapat menampung data yang ukurannya itu besar. Ukuran besar itu maksudnya menggunakan storage atau memori yang besar. Contohnya kalau menyimpan video atau menyimpan image atau menyimpan teks yang sangat panjang misalkan seperti itu. Nah, itu dikategorikan dalam large object atau disingkat LOB. Ya, ini yang tipe yang ketiga. Kemudian tipe yang keempat itu ada yang namanya reference. Reference ini sebenarnya adalah alamat dari memori yang lainnya.
Di sini sih seringnya disebut sebagai pointer. Ya, kalau kalian paham C atau C++, pasti sering dengar yang namanya pointer. Nah, itu sebenarnya konsepnya sama. Jadi tipe datanya reference itu artinya adalah alamat memori dari ya, tempat storage yang lain ya. Lokasi storage itu alamatnya disimpan dalam reference. Kemudian yang terakhir adalah objek. Nah, objek ini sebenarnya sama dengan di sini sudah ada keterangannya bahwa ini sebenarnya sama dengan C++ ataupun Java, cuman ya bedanya ini cuma dipakai di PLSQL dan PLSQL ini kan objeknya itu ya berbeda dengan objek yang ada di C++ ataupun Java. Cuman ya secara konsep mereka mirip. Ya, jadi semua tipe data di PLSQL atau yang disupport oleh PLSQL ini akan masuk ke dalam 5 kategori ini. Nah, sekarang kita akan lihat satu persatu seperti apa tipe data dari PLSQL ini. Oke, yang pertama atau yang paling sederhana adalah scalar. Ya, scalar ini tadi sudah sempat dibahas bahwa dia akan menyimpan satu nilai saja dan di dalamnya itu tidak ada komponen lainnya. Jadi ya nilai ya nilai itu saja sudah. Kalau number misalkan diisi nilai 10, ya udah 10 itu saja nilainya. Jadi nggak ada yang lainnya komponen di dalamnya. Nah, kalau tipe data scalar ini itu bisa kembali dipecah dan dibagi lagi menjadi 4 kategori. Jadi scalar ini ada yang tipenya atau isinya itu adalah berupa karakter. Ya, ada yang isinya itu berupa number, angka. Ada yang isinya berupa date atau tanggal. Ya, dan ada yang diisi boolean. Ya, jadi karakter, number, date, boolean ini semua adalah tipe data yang skalar. Ya, kategori yang ada dalam tipe data skalar. Ini seharusnya sih mudah dipahami lah ya. Kemudian ya ini kenapa harus belajar tipe data? Ya, the different data type specified. Jadi perbedaan tipe data ini apa sih pengaruhnya? Ya. Jadi yang pertama itu adalah pengaruh terhadap size of data atau ukuran dari variabelnya atau tipe datanya ini sendiri. Ya, karena masing-masing ini karakter, number, date, boolean itu akan membutuhkan memori yang berbeda. Kemudian the range of value maksudnya ya apa angka, misalkan angka yang dapat dimuat gitu, misalkan kayak integer itu dari sekian sampai sekian. Melewati itu dia tidak akan bisa dimasukkan nilainya, yaitu range-nya ya, menentukan range-nya sejauh apa data itu bisa menyimpan. Ya, jadi kalau kita menggunakan tipe data ini sebaiknya pikirkan ini ya, range-nya mau dicapai seberapa jauh, ya, batasnya itu batas minimal dan batas maksimalnya berapa. Karena kalau kita sudah menentukan range-nya ini, kita bisa mendapatkan size atau ukuran aplikasi atau penggunaan memorinya itu jauh lebih efisien. Ya, selain itu kalau kita menggunakan tipe data yang tepat, operasi-operasi yang dilakukan itu juga nanti bisa sesuai dengan kebutuhan. Ya, misalkan angka ya kayak apa ya, misalkan saldo dalam bank. Ya, kalau disimpan itu sebaiknya jangan sampai bisa menyimpan nilai di bawah 0 misalkan kayak gitu. Jangan sampai bisa menyimpan saldo itu minus gitu atau di bawah 0. Ya, katakanlah seperti itu. Jadi kita harus tentukan mau pakai tipe data apa, range-nya kemudian harus diatur dari 0 sampai berapa maksimalnya kayak gitu. Ya, contoh kasusnya ya. Oke, nah kemudian ya ini ya lebih jelasnya atau lebih detailnya lagi skalar karakter. Ya, yang karakter itu bisa menggunakan 3 ini. Ada yang namanya varchar, varchar, ada yang namanya char saja, dan ada yang namanya long. Ya, kemudian kalau numerik ada yang namanya number dan ada yang namanya PLS integer. PLS integer ini sebenarnya sama aja kayak integer gitu ya. Kalau number ini yang lebih fleksibel, jadi dia bisa berupa integer, bisa berupa
bilangan yang ada komanya dan sebagainya. Itu number lebih fleksibel dia. Kalau integer ya fokus integer aja atau bilangan bulat. Kemudian scalar yang date, contohnya itu adalah date, timestamp, kemudian ada timestamp with time zone. Jadi yang berhubungan dengan tanggal ataupun waktu. Ya, skalar seperti ini. Jadi ini kan skalar yang karakter, numerik, dan date. Sebenarnya ada satu lagi tadi yang boolean. Kalau boolean seperti di video sebelumnya sudah sempat dijelaskan bahwa isinya tuh ya antara dua ini, ada true atau false. Nah, kalau misalkan nggak diisi dari dua ini, nanti boolean itu nilainya adalah 0. Jadi kalau tipe data boolean ya paling isinya itu antara tiga ini saja. Oke, nah sekarang kita kembali lagi ke tipe data yang karakter. Nah, karakter ini cara menuliskannya itu adalah char, kemudian di dalam kurung itu adalah jumlah karakter maksimalnya berapa. Ya, kalau kita menggunakan karakter atau char seperti ini, maksimal itu isinya itu adalah 32.767 karakter. Ya, jadi dari 0 sampai 32.767 karakter. Ya, range-nya udah jelas. Jadi maksimum length-nya ini ya, kalau misalkan kita tuliskan ya bolehnya itu angkanya paling banyak segini. Ya, kalau kita nggak tuliskan itu default-nya nilainya adalah 1. Default-nya 1, maksimalnya sekian. Nah, varchar ini juga sama, bisa menyimpan sampai 32.000 karakter. Ya, cuman bedanya dengan yang char ini, dia itu lebih optimize performanya. Karena penggunaan memorinya mengikuti jumlah karakter yang sesungguhnya. Ya, varchar ini, varchar 2. Kemudian kalau yang berikutnya adalah long. Long ini yang maksudnya yang lebih panjang ya. Karakter datanya itu jauh lebih panjang. Kalau ini cuma 32.000 karakter. Ya, varchar juga sama. Kalau long ini bisa sampai 2 GB karakter. Ya, karakter data of variable. Ya, maksudnya karakternya itu kalau mau dilihat ukuran size-nya itu bisa sampai 2 GB. Jadi dia jauh lebih besar daripada yang char maupun varchar 2. Nah, ini tadi yang kalian harus pikirkan kalau bikin variabel itu tentukan mana yang sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Kalau pakai varchar ya berarti karakter maksimalnya sekian. Kalau nggak ada atau kemungkinan tidak mungkin kemungkinan penggunaannya di bawah 32.000 ya lebih baik pakai varchar ataupun char. Jangan sampai kalau cuman pakai misalkan 10 karakter tapi kalian pakainya long, ini akan buang-buang memori ya. Jadi tentukan mana yang paling efisien. Kemudian cara mendeklarasikannya atau menuliskannya tinggal tulis saja varchar atau tipe datanya tadi ya. Kemudian di dalam kurung ini menentukan jumlah maksimal karakternya berapa. Jadi kalau varchar 220, nanti data yang ada di dalam sini atau stringnya di sini itu maksimal hanya 20 karakter saja. Lebih dari itu akan menimbulkan error. Ya, itu untuk yang tipe datanya karakter. Ya, jadi di sini sering juga disebut karakter atau juga string ya. Jadi sama aja. Kalau aku ngomong karakter atau string ya sebenarnya itu hal yang sama ya. Oke, kemudian number. Ya, kalau number ini ya sebenarnya angka ya bisa ya. Kalau number ini floating point. Floating point itu berarti angka yang bisa menyimpan koma. Ada desimalnya ya. Misalkan 3,14, 5,5. Nah, itu pakai number bisa. Nah, kalau number di dalamnya ini menggunakan tanda kurung ini, ada P dan S. Ya, P itu precision, singkatan dari precision. S itu singkatan dari scale. Maksudnya ini adalah berapa digit. Ya, precision itu berapa digit angka di depan koma. Nah, scale di sini adalah berapa digit angka di belakang koma. Ya, jadi kalau misalkan
contoh di bawah ini ya. Misalkan number 8,2 berarti angka di depan koma itu maksimal ada 8 digit. Dan di belakang koma itu maksimal ada 2 digit. Ya, maksudnya seperti itu. Kemudian number kalau kalian cuman kasih P aja tanpa scale atau cuman kalian kasih precision aja, secara otomatis dia akan menjadi sebuah integer. Ya, tapi ada baiknya juga kalau kalian pertimbangkan kalau misalkan mau yang tipenya integer bisa gunakan yang namanya PLS underscore integer. Ya, di sini sebenarnya konsepnya sama dengan integer, cuman dia less storage, jadi menggunakan storage atau penyimpanan yang lebih kecil dan proses mengaksesnya juga jauh lebih cepat daripada number. Jadi kalau kita butuhkan integer, jadi lebih baik pertimbangkan untuk menggunakan yang namanya PLS integer ini daripada pakai number. Oke, itu untuk yang scalar data type yang number. Kemudian kalau date, ya ini ya tanggal ya. Tanggal di sini kalau di Oracle ini bisa menyimpan tanggal dari 1 Januari tahun 4712 sebelum Masehi sampai 31 Desember 999 setelah Masehi atau yang sekarang gitu. Jadi lumayan banyak ya, lumayan panjang. Nah, bedanya kalau date itu ya cuman tanggal aja ya. Tanggal aja. Kalau timestamp ini yang biasanya lebih komplit. Karena dia selain tanggal, year, month, day, dia juga nyimpen hour, minute, dan second. Jam, menit, dan detik. Bahkan fraction of second. Jadi yang biasanya kalau kalian nyetel stopwatch yang angkanya cepat berubah, itu kan fraction of second ya. Yang lebih cepat daripada second itu. Kemudian timestamp ini juga ada yang namanya with time zone. Jadi kita harus tentukan zona waktunya ya. Mau yang seperti apa. Patokannya itu adalah UTC ini ya. UTC itu ya bisa dibilang kayak GMT lah. Greenwich Mean Time atau patokan awal. Kalau kita di Indonesia itu kan GMT plus 7 ya. Ini UTC plus 7 kayak gitulah ya. Ini ada time zone-nya. Jadi nanti secara otomatis dia akan mengikuti waktu atau time zone di servernya. Servernya itu settingnya dapat time zone yang mana kayak gitu. Ya itu untuk tipe data date. Kemudian tadi boolean ya, boolean itu selalu berisi 2 ini ya. Kemudian kalau mau dituliskan contohnya ada di sini ya. Namanya, kemudian tipenya boolean, diisi nilai. Ya, ingat kalau menuliskan boolean itu jangan pakai tanda petik. Jadi tuliskan aja true atau false gitu atau null. Ya, tanpa tanda petik. Tanda petik 1. Nah, boolean ini sebenarnya bisa digunakan di PLSQL tentu saja ya. Tapi ini tidak valid kalau digunakan di SQL. Jadi harus hati-hati ya. Boolean ini cuma dikenal di PL SQL, tapi tidak dikenal oleh SQL. Ya, tapi tenang aja karena kan kita menggabungkan PL SQL dengan SQL, bisalah kita modifikasi supaya seolah-olah boolean ini bisa disupport di SQL. Ya, cuman itu diakalin aja sebenarnya. Oke, nah inilah scalar type atau data type ya, scalar. Ya, ada 4 jenis tadi, ya, karakter atau string, number, date, dan boolean. Ya, mungkin ini secara teori nanti kalian sudah dapat gambarannya kira-kira. Ya, nanti supaya lebih paham memang harus sambil praktek, sambil dicoba-coba. Jadi semakin sering kalian mencoba nanti kalian akan semakin ngerti tentang tipe-tipe data yang ini ya. Oke, berikutnya adalah composite tipe data type atau tipe data yang di dalamnya itu ada yang namanya disebut sebagai elemen.
Jadi bukan nilai satu gitu aja, tapi ada elemen di dalamnya. Ya, elemen itu ya kayak bisa dibagi dipotong-potong lagi lebih detail. Nah, di sini composite data type itu ada 3 ya. Ada yang namanya record, ya, ada yang namanya tabel, dan ada yang namanya v-array. Ya, ini sebenarnya kalau kalian belajar pemrograman udah tahu juga ya. Ada yang namanya record. Record ini mungkin yang baru. Tabel kalian bisa bayangkan bentuknya kayak tabel, ada baris dan ada kolom. Ya, array ya seperti array ya. Array itu kayak apa ya, kayak gerbong kereta biasanya kalau digambarkan. Ya, satu nama tapi isinya satu nama variabel tapi isinya banyak data. Ya, caranya tuliskan seperti ini cara menuliskannya. Kalau mau pakai tabel ya misalkan ya. Kita tuliskan aja nama tabel dalam database-nya. Ini contohnya di sini itu adalah employee. Employee sini adalah nama tabel. Ya, nama tabel. Kemudian persen sebutkan row type ini. Jadi dia nanti akan membaca satu baris data dalam tabel itu, dalam tabel employees ini. Misalkan di dalam tabel employees ini ada 4 kolom ya, berarti tipe datanya di dalam sini ya nanti ada 4 kolom itu. Ya, nah tipe datanya setiap kolom kan berbeda-beda. Nah itu mengikuti ya kolom dari tabel employees-nya ini. Nanti untuk mengaksesnya, misalkan di dalam tabel employees ini ada kolom first name, ya misalkan aja ya nanti tinggal dipanggil aja seperti ini. Ya itu record composite data type ya. Contohnya ya record ini. Kemudian yang terakhir ini adalah large object data type ya. Jadi data type yang lob ini itu dibagi menjadi 4 ya dengan singkatan masing-masing untuk mengingat-ingat, mempermudah. Ada yang namanya CLOB, CLOB. Ya, ini adalah karakter. Yang isinya datanya itu adalah karakter. Kemudian ada yang namanya binary large object, itu disebut atau disingkat sebagai blob. Binary large object. Ada yang namanya binary file, itu disingkat B file. Kemudian yang terakhir adalah national language character large object atau disebut sebagai NCLOB atau NCLOB. Ya, beda ini. Ini CLOB, yang di sini ada N ya di depan, NCLOB. Nah, supaya kalian bisa lihat atau tahu bedanya ya. CLOB itu contohnya itu adalah buku. Jadi satu buku ini semua teksnya disimpan dalam tabel dalam database. Nah, itu disebut CLOB dia. Satu buku dalam satu tempat di dalam tabel. Ini disebut CLOB. Kemudian misalkan foto disimpan dalam tabel database itu disebut sebagai blob. Ya, foto itu blob. Contohnya di sini foto mobil. Nah, itu disimpan dalam tabel database itu disebut sebagai blob. Nah, B-file itu adalah file di tempat lain sebenarnya. Contohnya di sini adalah misalkan movie ya. Film. File film yang diletakkan di tempat yang lain. Nah, enclop ini biasanya adalah karakter yang berbeda. Misalkan di sini adalah misalkan karakter dari huruf Cina misalkan ya, huruf Cina ataupun huruf Thailand gitu. Nah, disimpan di dalam database ini juga. Itu sering disebut sebagai enclop. Ya, karena ini kan berbeda dengan teks yang biasa kita baca ya. Kalau kita biasa baca kan teksnya seperti ini. Nah, kalau di negara lain mungkin disimpannya itu nggak hanya teks seperti ini, tapi bisa aja teks dalam bahasanya sendiri itu tadi. Makanya disimpannya di sini pakainya enclop ya, karena ini sebenarnya ukurannya tuh bisa saja lebih besar daripada teks yang biasa seperti ini. Ya kayak gitu. Ya ini tipe data yang besar ya, large object ya, yang besar. Ini sebenarnya keterangannya tadi ada sama ya. Lob ini apa tipe data yang apa ya, ya tentu saja yang besar
dan bisa saja objeknya ini disimpan di external file atau disimpan di file yang lainnya. Ya. Nah, karena bisa disimpan di external file, ada juga yang namanya menjadi B file ini. Karena B file ini disimpan di tempat atau di OS system file, operating system files ya. Jadi kalau misalkan kita buka folder misalkan di dalam di dalam komputer kita seperti ini ya, contohnya yang ini, yaitu juga merupakan operating system file atau file yang ada di dalam operating system yang bisa dibaca gitu. Dan biasanya ini letaknya ada di luar dari database. Ya, nah itu tergolong masuk ke dalam yang namanya B file ini. Kemudian kalau yang clop, blob, dan enclop ini bisa disimpan di dalam database. Ya, tadi contohnya juga sudah aku jelaskan di sini contohnya ya. Apa yang masuk clop, blob, dan enclop ini apa gitu. Ya, oke. Jadi seperti itu tipe data yang ada dalam PLSQL. Ya, semoga kalian bisa lebih ngerti. Paling tidak ngerti konsepnya dulu lah. Nanti kalau mau menggunakan akan lebih mudah. Kalau kalian sudah ngerti konsepnya dulu, baru nanti coba di praktekkan ya nanti di video selanjutnya adalah tutorial bagaimana kalau kita mau menggunakan atau mencoba code-code yang ada dalam ini ke dalam uh, tools yang disediakan oleh Oracle. Oke, nah ini untuk materi yang section 2 materi yang ketiga. Kita akan masuk ke materi untuk section 2 materi yang keempat. Oke, mari kita lanjutkan lagi ke materi di section 2 materi keempat. Yaitu sebenarnya ini adalah bagaimana sih cara menggunakan variabel yang tipe datanya itu skalar ya. Jadi sebenarnya tipe data skalar ini adalah tipe data yang sering atau yang sudah biasa kita gunakan lah ya. Entah itu di pemrograman, bahasa pemrograman ataupun nanti kalau kita belajar di PLSQL ini akan sering kita temui. Ya, jadi ada bermacam-macam sebenarnya. Ada yang karakter, ada yang number, ya, ada yang karakter ini, ada yang number, ada juga yang tipenya date, ada tipenya boolean. Ya, jadi ada 4 jenis lah ya. Bagaimana tipe data skalar ini digunakan di dalam PLSQL. Ya. Nah, kita akan lihat dari yang pertama yaitu yang karakter. Seperti yang sudah sempat dibahas sebelumnya ya, bahwa kalau mau menggunakan variabel, tapi sebenarnya bukan karakter aja, semuanya itu harus dideklarasikan terlebih dahulu. Ya, untuk karakter ini di sini ada contohnya itu ada 3 ya, char 2 ya, kemudian ada yang mungkin varchar 2 dalam kurung 70 yang artinya country name ini nanti bisa berisi karakter sejumlah maksimal 70 karakter. Ya, jadi variabel country name ini nanti tipe datanya adalah varchar 2 yang mampu menampung 70 karakter. Kemudian kalau country ID tipe datanya char ya. Bedanya dengan varchar, varchar ini tempat penyimpanannya lebih dinamis daripada yang country ID, yang char yang dipakai oleh country ID ini. Kalau char, misalkan kita pesan 2 seperti ini, itu akan memakan memori itu ya 2. Walaupun yang dipakai cuma 1, tapi tetap menghabiskan memori 2. Kalau varchar beda. Ya, kalau varchar misalkan kita kemukakan atau kita bilang bahwa variabelnya ini besarnya 70,
Dan ternyata pada saat atau kenyataannya variabel yang digunakan itu nggak sampai 70, misalkan cuman 10 gitu, ya berarti yang terpakai hanya 10. Ya. Yang 60 sisanya itu bisa digunakan oleh variabel lain. Yaitu dari sisi pemberian memori, perbedaan dari char dan varchar seperti itu. Ya, char ini pasti besarnya, kalau varchar ini lebih dinamis gitu ya. Nah, kemudian kalau yang stringnya lebih daripada 32.767 karakter, ya seperti yang di sini, itu bisa menggunakan long, ya, yang tipe datanya ini long, atau yang lebih cocok untuk tipe data karakter itu menggunakan CLOB, clop. Ya, jadi jangan gunakan varchar, karena varchar tuh maksimalnya hanya 32.767 karakter saja. Lebih dari ini harus menggunakan tipe data yang lain. Nah, kalau untuk karakter disarankan menggunakan clop. Ya, ini untuk yang karakter. Ya, kemudian untuk number, ya yang bisa digunakan itu tipe datanya number, kemudian ada integer, ya, kemudian ada PLS integer, dan ada binary float. Ya, tentu saja nanti yang lebih sering digunakan ya pasti number atau integer ataupun PLS integer. Ya, cara menuliskannya seperti ini contohnya ya sudah ada di materinya. Number, kemudian jika ada dalam kurungnya ini berarti lebih spesifik menjelaskan bahwa ada 6 digit maksimal di depan koma dan 0 digit di belakang koma. Ini maksudnya seperti itu. Ya, jadi kalau number ini bisa menyimpan bilangan desimal ya, tidak hanya bilangan bulat. Kemudian kalau integer itu bilangan bulat saja. Jadi ya 0, 1, 2, 3 seperti itu. Ya, tanpa koma. Kemudian kalau kita berikan nilai konstan atau berikan kata kunci konstan di sini, nanti artinya variabel ini, contohnya di sini adalah text rate ini akan bernilai, ya ada nilainya, dan nilainya ini tidak akan bisa berubah sepanjang aplikasinya berjalan atau sepanjang proses eksekusi blok PLSG standardnya ini. Jadi sekali diberikan nilai, ya seperti ini contohnya text rate-nya 8,25, ya udah sepanjang aplikasinya masih berjalan nilainya tetap 8,25 dan tidak bisa berubah. Makanya ini disebut sebagai konstan, ya konstanta. Nah, konstanta ini harus diinisialisasi ya, karena kan nggak akan bisa dirubah lagi nilainya. Makanya kalau kita bikin variabel yang tipenya konstan, itu harus langsung diberikan nilai. Ya, itu untuk yang number. Kemudian untuk yang date, itu tipe data yang bisa digunakan spesifiknya itu adalah date, kemudian ada yang namanya timestamp, dan ada yang namanya timestamp with time zone. Ya, tanggal saja, timestamp ini lebih komplit, ada jam, detik, menit, seperti itu. Yang berikutnya adalah timestamp, itu yang lebih detail lagi, dan ditambah dengan time zone atau zona waktu wilayahnya ya. Nah, ini contoh deklarasi dan inisialisasinya seperti ini, di bawah yang seperti ini ya. Misalkan vdate 1, ya ini langsung diberikan tanggalnya berapa. Tanggal itu biasanya penulisannya itu 2 digit. Ini ya, 2 digit tanggalnya, kemudian dash, 3 digit bulannya, bukan digit ya, 3 karakter bulan, kemudian dash, kemudian tahun. Ya, biasanya seperti ini. Nah, kemudian kalau mau dikenakan operasi matematika seperti ini juga bisa. Ya, yang artinya ini adalah vdate 1 itu kan berarti ini ya tanggal 5 April ini ditambah 7. 7 itu maksudnya ditambah 7 hari. Berarti nilai vdate 2 ini nanti adalah 12 April. Ya. Kemudian ini ada namanya timestamp tipe datanya. Ini diambil dari sysdate. Sysdate itu berarti adalah waktu dari server.
Jadi servernya itu, ya namanya server kan itu berarti komputer. Nah, dalam komputer itu kan juga selalu ada jamnya. Nah, jamnya yang ada dalam komputer itu disimpan di dalam variabel vdate3 ini. Ya, kebetulan ini juga vdate4 juga sama, tapi tipe datanya ditambah dengan time zone. Ya, time zone itu berarti nanti ada zona waktunya ya, seperti UTC plus berapa gitu. UTC plus itu seperti apa ya, GMT lah, GMT plus berapa, nah kayak gitu. Ya, ini adalah tipe data skalar yang bisa digunakan di variabel tipe datanya di sini adalah date. Dan yang terakhir, yang paling simple tipe datanya yaitu boolean. Boolean ini nilainya itu hanya 3 ya. True, false, atau null. Ya, umumnya nilainya itu yang 2 ini, true atau false ini. Ini yang biasanya ditemukan di PLSQL. Atau yang bisa kita gunakan lah kalau kita pakai variabel boolean ya biasanya isinya ya 2 ini. Kemudian yang membedakan variabel boolean dengan yang tipe data lainnya, variabel boolean ini bisa digunakan di dalam statement if seperti ini. Ya, mungkin nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang if-nya ini. Tapi yang jelas variabel boolean ini dapat digunakan sebagai kondisi di dalam if. Ya, contoh di sini adalah variabel valid 1 ini ya, tipe datanya boolean dan nilai awalnya itu adalah true. Ya, dan ini bisa digunakan di dalam statement if. Kemudian di sini ada satu keyword lagi yaitu adalah not null ya. Jadi kalau sebuah variabel ini mendapatkan not null seperti ini, itu artinya dia harus berisikan nilai. Ya, berarti harus berisikan sebuah nilai. Beda dengan yang di atasnya ini ya, valid 2 ini. Ini dia tipe datanya boolean tapi tidak ada nilainya atau tidak ada isinya. Jadi kalau ini dicetak itu nanti akan mencetak null. Nilainya nggak ada. Kalau ada not null seperti ini, ya not null yang seperti ini, artinya variabel valid 3 ini harus berisi nilai. Nah, kalau boolean nilainya itu kan cuma ada 2 ya, true atau false. Berarti nilainya harus salah satu dari itu. Nggak boleh kosong seperti valid 2. Ya, ini adalah satu tambahan lagi ya. Jadi kalau ada not null kayak gini berarti harus diisi nilai nih di sininya, di inisialisasinya. Tidak boleh hanya tipe data seperti valid 2 ini. Ya, itu untuk yang boolean. Ya, ini tadi penjelasannya ya. Boolean itu ya nilainya itu hanya bisa 3 ini saja. Kemudian kalau ada kata-kata not null berarti yang bisa diisi hanya 2 ini aja. Pilihannya selalu true atau false ini. Kemudian kita juga sebenarnya bisa menggabungkan proses aritmatika, proses yang ada dalam karakter, ataupun proses dalam tipe data date. Ya, aritmatik kan berarti identik dengan angka atau number. Pokoknya gabungan dari aritmatik, karakter, dan date expression ini bisa juga dimasukkan ke dalam boolean value. Jadi misalkan membandingkan angka. Misalkan angka 5 dibandingkan dengan nilai 5 gitu. Nah, kalau 5 sama dengan 5 kan berarti nilainya menjadi true gitu ya. Atau 5 dibandingkan dengan 4. Berarti kan itu tidak sama dengan, itu berarti nilainya bisa menjadi false. Ya, katakanlah seperti itu. Jadi boolean ini bisa menyimpan ya gabungan dari beberapa proses aritmatika, proses dalam karakter, dan proses dalam date expression. Atau ya tentang membandingkan tanggal misalkan seperti itu. Oke, kemudian ini adalah cara bagaimana kita melakukan deklarasi PLSQL variabel. Ya mungkin sudah sempat belajar bagaimana sih cara menulis variabel ya. Nah, ini adalah guideline-nya atau panduannya.
Yang pertama harus meaningful and appropriate. Maksudnya adalah harus ada maknanya dan sesuai dengan tujuannya. Ya, misalnya kita bikin variabel untuk menyimpan tempat lahir ya, berarti kita bisa buat variabelnya itu namanya place of birth misalnya gitu, atau tempat lahir gitu, variabel tempat lahir. Ya, jadi harus yang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian kalau menurut Oracle ya, untuk memberikan variabel itu diawali dengan v underscore. Artinya itu adalah variabel. Ya, v underscore baru nama variabelnya. Ya, kenapa v ya? Berarti dia tandanya adalah sebuah variabel. Ya, makanya dari tadi PLSQL ini di materinya ini kalau mau melihat cara penulisan variabel selalu diawali dengan huruf v, kemudian diikuti dengan underscore, baru diisi dengan nama-nama variabelnya. Ya, nah variabel diawali dengan v, kemudian konstanta itu diawali dengan c. Ya, c underscore, kemudian name. Ini aku kasih tanda ya, perlu diingat nih. Jadi kalau kalian bikin variabel nanti awali dengan v, tapi kalau konstanta awali dengan c. Kemudian declare one identifier per line for better readability. Maksudnya itu adalah kalau bisa mendeklarasikan variabel itu satu identifier atau satu variabel itu dalam satu baris. Contohnya ya kayak gini. Ya, supaya mudah dibaca dan dipahami. Jadi satu baris deklarasi, baru enter baris berikutnya dikasih deklarasi variabel yang berikutnya. Enter lagi baru deklarasi variabel yang berikutnya lagi. Ya, ini adalah salah satu cara bagaimana kita mendeklarasikan variabel dari PLSQL supaya mudah dibaca dan dipahami. Ya. Kemudian jangan lupa kasih not null kalau ada variabel yang harus bernilai. Ya, must hold a value maksudnya harus ada nilainya. Contoh kayak yang boolean tadi. Ya, contohnya kayak yang boolean tadi. Ya, contohnya ini tadi ya, valid 3 ini. Kalau variabel valid 3 ini harus berisi sebuah nilai, ya, tinggal tambahkan not null. Atau kalau yang variabel lainnya, misalkan variabel date 1 ini juga bisa dikasih not null kayak gitu. Supaya dia langsung ada nilainya. Kayak gitu. Kemudian tambahkan konstan kalau variabelnya ini tidak akan pernah diganti. Ya, should not change maksudnya nilainya ya akan tetap selama programnya atau PLSQL-nya itu berjalan. Dalam satu blok PLSQL itu berjalan ya, kalau nilainya nggak akan pernah berubah atau memang nggak ada niat untuk dirubah, ya itu lebih baik diberikan konstan seperti ini. Ya ingat-ingat ya guideline-nya. Tapi yang paling utama itu sebenarnya yang dua awal ini ya. Berikan nama yang benar-benar melambangkan kegunaan variabelnya. Kemudian biasakan ya menggunakan kalau variabel itu diawali dengan v underscore. Kalau konstanta diawali dengan c underscore seperti itu. Ya, semoga kalian ingat ya nanti. Jadi kalau bikin variabel atau nulis program PLSQL ini ya ikuti ini. Oke, kemudian set initial value boolean and number. Nah, biasanya ya kalau variabel yang boolean dan number, ya boolean ataupun number, ini nilainya itu di awal itu sudah dikasih. Ya, jadi waktu inisialisasi itu sudah ada nilainya. Atau waktu deklarasi itu sudah langsung ada nilainya. Ya, biasanya seperti itu. Kalau boolean ya entah true atau false. Kemudian kalau number itu ya angka defaultnya berapa.
biasanya 0 gitu, atau misalkan 1 gitu ya. Jadi pada waktu deklarasi dari awal itu sudah muncul nilainya. Kemudian kalau mau menggunakan kolom names atau tabel, kita kan bisa sebenarnya bikin variabel itu ambil datanya dari kolom dari tabel yang lain. Jadi kita bikin variabel, nah variabelnya ini diambil dari kolom tabel yang sudah ada. Nah, kalau bisa ya, atau di sini sudah jelas sih malah dibilang avoid ya. Avoid itu maksudnya hindari, jangan gunakan nama variabel yang sama persis dengan nama kolom. Contohnya di sini, misalnya kita mau buat variabel namanya first name. Oke, sedangkan first name ini sendiri adalah variabel atau nama kolom dari tabel employees. Ya, jadi first name ini adalah nama kolom dari tabel employees. Nah, ini jangan sampai ini salah yang ini ya, nama variabelnya ini, karena ini namanya sama persis dengan nama kolom di tabel employees. Gitu. Jadi hindari seperti ini. Jadi kalau bisa ini namanya dibuat beda. Ya, jangan sampai seperti ini. Karena nanti ini akan menimbulkan error, ataupun kalaupun misalkan nggak error, ya, itu akan membingungkan kalian sebagai programmer dalam membaca code-nya. Ya, tapi biasanya kalau seperti ini sih akan muncul error ya, karena first name yang ada di sini akan membingungkan Oracle-nya ya. Ya, kayak gitu. Ini panduan yang berikutnya ya. Nah, kemudian variabel ini sendiri juga bisa diberikan tipe data itu menggunakan percent type. Ya, percent type ini sebenarnya maksudnya adalah tipe datanya ini akan mengikuti tipe data yang kita tentukan. Ya. Jadi contoh misalkan di tabel employee ya, kolom first name ini itu tipe datanya adalah varchar 220. Ya, jadi seperti kita ketahui kalau tabel dalam database, apalagi yang RDBMS seperti Oracle ini, setiap kolom itu ada tipe datanya. Ya. Nah, kalau kita mau buat variabel yang tipe datanya itu mengikuti tipe data dari kolom di tabel ini, ya, itu kita bisa tuliskan secara manual seperti ini juga, biasa, ya, kita tuliskan seperti ini, atau kita bisa gunakan yang percent type seperti ini. Jadi caranya tuliskan nama tabelnya, ini nama tabel, kemudian dot nama kolomnya. Ya, employee nama tabel dot nama kolom. Kemudian di belakangnya tambahkan percent type. Nanti secara otomatis variabel yang kita buat ini akan mempunyai tipe data yang sama dengan kolom last name di tabel employees ini. Ya, ini adalah salah satu kegunaan dari percent type. Ya, ini yang nggak ada di bahasa pemrograman ya. Percent type ini hanya ada di PLSQL ini. Jadi kalau mau menggunakan percent type ini berarti nanti tipe data dari variabelnya ini akan ngikutin atau mengikuti dari tipe data yang kita tentukan. Dari sini contohnya adalah tipe data dari kolom. Ya. Nah, kegunaannya apa? Kegunaannya tuh kalau misalkan nanti ya database yang kita buat itu misalkan kita mau rombak atau kita mau rubah nilai atau tipe datanya kita mau rubah. Ya.
Kalau misalkan kita menggunakan varchar seperti ini ya, kita tulis manual seperti ini, contohnya ya, kalau kita tulis manual seperti ini, nah ketika nanti ada perubahan dari awalnya varchar 20, kemudian database-nya dirubah menjadi varchar 25, otomatis nanti variabel yang kita buat ini tipe datanya akan berbeda dengan yang di dalam kolom dalam tabel. Ya, akan berbeda tipe datanya dari satu yang varchar 220 dan yang satunya adalah varchar 225. Nah, ini nanti akan bisa menimbulkan error ataupun ya berpotensi menimbulkan masalah. Ya. Nah, untuk menghindari ini lebih baik menggunakan yang type ini ya. Seperti ini. Jadi apapun yang terjadi dengan tabel employees, ya apapun yang terjadi dengan tabel employees, dirubah tipe datanya dan sebagainya, variabel yang kita buat ini juga akan mengikuti tipe data itu. Ya, jadi nggak akan menimbulkan masalah ya. Jadi kalau misalkan awalnya varchar 20, kemudian diganti menjadi varchar 25, nah ini kan jadi beda ya. Berpotensi menimbulkan error. Tapi kalau kita gunakan yang percent type seperti ini, ya otomatis variabel yang kita buat ini akan mengikuti tipe data dari tabel employee dan kolom first name ini. Ya, itu salah satu kegunaan dari percent type. Nah, percent type ini selain untuk database kolom ya yang sudah tadi aku jelaskan, ini juga bisa dipakai untuk apa ya? Copy tipe data dari variabel lainnya. Jadi bukan hanya kolom dalam database, tapi bisa juga variabel dari variabel lainnya gitu ya. Contohnya seperti ini ya. Ini ada contohnya di sini. Jadi variabel first name ini diambil dari tabel employee kolom first name. Nah, ini tadi sudah kita bahas. Kemudian ini ya, ada variabel salary ya, variabel V salary, variabel salary ini dia mengambil tipe datanya itu adalah tabel employees kolom salary. Oke, ya ini juga masih sama. Ngikutin dari kolom salary di tabel employees. Nah, variabel old salary ini ya, variabel ini itu tipe datanya akan mengikuti dari variabel V salary. Jadi tipe datanya old salary ini akan sama dengan V salary ini. Yang artinya ya old salary ini nanti tipe datanya akan ngikutin yang ini ya, employees.salary percent type. Ya, ini artinya sama tipe datanya dengan salary di tabel employees. Ya, tapi cara nulisnya dia disamakan dengan nama variabel ya. Nah, ini percent type ini juga bisa dibuat seperti itu. Jadi nggak harus nama tabel, nama kolom seperti ini, ya, tapi juga bisa identifier atau variabel lainnya atau nama variabel lainnya. Ya, jadi menggunakan percent type ini banyak sekali fungsinya dan kegunaannya. Jadi kalau bisa menggunakan ini ya silahkan digunakan aja dan dicoba. Ya, apalagi kalau kalian bikin variabel nanti yang mengikuti kolom dari sebuah tabel. Ya, menggunakan percent type ini akan sangat membantu kalian. Oke, jadi ini tadi ya advantage itu atau keuntungannya. Ya, avoid errors atau bisa menghindari potensi-potensi error atau kesalahan. Ya, karena tadi misalkan perubahan data dalam tabel ataupun perubahan tipe data dari variabel lainnya kayak gitu, hal-hal itu kan bisa terhindari.
Ya. Kemudian kita tidak usah ngecek satu persatu variabel yang kita buat itu sudah sesuai atau belum. Ya. Karena ada kemungkinan nanti kalau kita bikin aplikasinya pakai variabelnya yang mengikuti atau menggunakan percent type ini, itu nanti ya kalau satu diganti semuanya akan ikut keganti gitu. Akan jauh lebih hemat waktu ya, karena daripada kita misalkan punya 5 variabel kita harus ganti 5-5-nya, lebih baik kita ganti satu variabel tapi yang lainnya itu mengikuti variabel yang kita buat. Jadi kita cuma ganti satu kali aja daripada 5-5-nya kita ganti. Ya kayak gitu misalkan. Jadi ini kegunaannya ya banyak banget. Jadi silahkan dipertimbangkan kalau kalian membuat aplikasi atau membuka variabel, khususnya yang tipe datanya skalar ya, yang sudah aku jelaskan tadi. Kalau bisa menggunakan percent type ini akan sangat membantu kalian. Oke, jadi itu kira-kira untuk materi section 2. Ya, section 2 materi yang keempat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi section 2, materi kelima, keenam, dan ketujuh di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton videonya ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.